Halo teman-teman, selamat pagi. Mohon izin Bu dosen Bu Ayu Soleha Sadaria. Mohon izin, nama saya Zulham. Saya di sini akan mereview sebuah artikel yang berjudul Review Artikel Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Manan yang disusun oleh saya sendiri Zulham Effendi dengan dosen pembimbing Ayu Soleha Sadaria. Oke, kita saya akan langsung aja untuk memaparkan sebuah presentasi ini. Yang pertama itu dari pendahuluan, kita tahu sama-sama sebelum Islam muncul atau ada, itu ada beberapa apa pemikiran ekonomi atau yang sudah jalan ya. Ah, Nah, di sini ekonomi Islam lahir sebagai alternatif atas kapitalisme dan sosialisme, di mana dahulu mereka dengan yang pemilik modal besar atau gaya-gaya mereka, liberalismenya itu sangat kuat. Nah, di sini Muhammad Abdul Manan itu hadir di tahun 1970 sebagai tokoh pionir ekonomi Islam modern. Dia berfokus pada pemikirannya, yaitu larangan riba, distribusi kekayaan, dan peranan negara. Di sini saya hanya mengangkat tiga isu aja untuk tidak melebar kemana-mana, yaitu yang pertama itu isu larangan riba, yang kedua isu distribusi kekayaannya, yang ketiga isu peranan negara. Baik, langsung aja isu yang pertama itu di larangan riba itu sendiri itu sudah ada ya di dalam Al-Quran itu sendiri, itu di di surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Itu merusak sebagai suatu keadilan ekonomi ya. Lalu Abdul Manan ini mendorong sistem profit and loss sharing atau yang sering di dalam Islam itu disebut mudharabah dan musyarakah. Tapi tidak mudah ya, tantangannya praktik bank syariah masih dominan menggunakan murabaha. Ya, terus lalu ada isu yang kedua itu distribusi kekayaan, di mana zakat sebagai instrumen retribusi. Yang selanjutnya mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Contoh praktiknya saya ngambil ini sebuah zakat produktif di Indonesia. Terus isu yang ketiga itu peranan negara, di mana negara itu hadir sebagai tata kelolanya. Nah, di sini Abdul Manan menolak tribalisme pasar itu sendiri ya, karena negara harus hadir sebagai regulasi, pengawas, distribusi sumber dayanya, biar ya itu tidak kacau atau tidak menguntungkan yang pemilik modal besar aja. Nah, di sini relevansinya itu pada krisis ekonomi di 2008 menunjukkannya perlunya intervensi sebuah negara. Nah, di sini saya berpandangan ya, kalau pemikiran Abdul Manan ini setuju dengan saya sendiri setuju dengan pemikiran ini karena kuat secara syariah dan relevan dengan masalah kontemporer. Tapi tidak mudah, tantangannya implementasi praktis masih lemah, yaitu dominasi murabaha atau zakat yang belum optimal. Kenapa alasan dan dukungan referensinya? Karena ini sangat saling terikatan ya. Itu di dalam larangan riba itu sendiri didukung oleh tokoh Sidiki di tahun 2004. Lalu ada pentingnya zakat itu tokoh Kaf di 99, 1999. Terus ada buku sebuah buku kritik terhadap pasar bebas. Kaprak di tahun 2008. Stiglitz di tahun 2010. Lalu ada keuangan Islam harus berbasis profit and loss sharing. Itu tokohnya Iqbal dan Rakor. Ini adalah sebuah buku-buku yang sebagai referensinya.
Lalu saya merekomendasikan Abdul Manan ini merekomendasikan yaitu sebuah perkuatan akad sebagai hasil dari praktik perbankan syariah karena di akad itu sendiri di awal itu pasti bakal menghindari polemik di kemudian harinya. Yaitu selanjutnya ada integrasi zakat ke dalam kebijakan publik. Nah, lalu negara harus lebih proaktif dalam regulasi ekonomi Islam karena sangat penting ya. Lalu ada kontekstualisasi pemikiran Manan di era digital dan fintech. Nah, ini sangat memudahkan masyarakat untuk menggunakan digital dan financial teknologi. Lalu ada tingkatan literasi ekonomi Islam bagi masyarakat luas. Ini harus diperluas ya, biar tidak ada kesenjangan atau ketinggalan teknologi itu sendiri. Lalu ada apa? Studi kasus nih, ya peranan zakat dalam mengurangi dampak krisis ekonomi di Indonesia. Nah, saya ini melihat atau mengambil kasus di pandemi COVID kemarin ya. Itu di latar belakangi di tahun 2020 sampai 2022, COVID datang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. BPS mencatat jumlah penduduk miskin naik menjadi 27,5 juta jiwa pada tahun 2021. Tapi di sisi lain, potensi zakat nasional menurut Basnas mencapai 327,6 triliun per tahun. Sangat luar biasa ya gedenya dengan uang segitu. Tapi realisasi penghimpunan zakat masih rendah, sangat kecil sekali. Itu hanya dapat di sekitar 14,1 triliun pada tahun 2022. Lalu keterkaitan dengan pemikiran Abdul Manan gimana? Nah, ini sangat relevan ya. Yang pertama itu distribusi kekayaan. Abdul Manan menekankan sebuah zakat sebagai instrumen keadilan sosial. Jika potensi zakat itu dapat dimaksimalkan, sebagian besar masalah kemiskinan bisa dikurangi. Lalu peranan negaranya gimana? Abdul Manan menolak nih liberalisme pasar yang melepas kendali distribusi. Lalu mengelola zakat di Indonesia masih dominan lembaga swasta dan sukarela. Belum sepenuhnya menjadi kebijakan publik yang mengikat. Lalu ada keadilan sosial. Dari mana melihatnya? Nah, Abdul Manan ini melihat zakat bukan sekedar ibadah ritual, tapi instrumen redistribusi untuk mengurangi kesenjangan. Lalu ada program zakat produktif. Ini sangat bagus ya, sebagai modal usaha UMKM atau beasiswa dan pemberdayaan petani. Sudah berjalan, tapi skalinya masih kecil. Kalau diperbesar lagi, ini sangat membantu sekali masyarakat di Indonesia ini. Lalu analisanya, jika Indonesia mampu mengoptimalkan potensi zakat yang tadi, yang 327,6 triliun, maka mendapat mengurangi angka kemiskinan hingga 50%. Sangat luar biasa ya. Sangat-sangat gede sekali itu. Dan yang kedua, menjadi sumber dana pembangunan tanpa ketergantungan pada utang luar negeri. Nah, ini yang menjadi ah, beban devisa kita suatu negara itu bisa dikurangi dari potensi zakat ini. Yang ketiganya melihat sistem ekonomi Islam yang berbasis risk sharing, bukan debt based sharing, debt based system. Karena eh, sistem ekonomi Islam ini bisa bareng-bareng gitu loh, bukan sebagai jebakan sebuah jebakan sistemnya. Lalu relevansi untuk keadaan sekarang gimana? Nah, pemikiran Abdul Manan ini tentang zakat sebagai alat distribusi sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Masalah utamanya bukan pada teori, tetapi pada implementasinya. Perlu disinergikan negara, badan lembaga itu yaitu Basnas atau dan masyarakat karena saling harmonis atau sinkronisasi nih kerjasamanya harus kuat.
Nah, di sini saya menyimpulkan yang pertama itu pemikiran Abdul Manan relevan dan penting dalam pembangunan ekonomi Islam itu sendiri. Yang kedua, tantangan utamanya nih, implementasi dalam dunia nyata. Masih banyak tantangan-tantangannya. Yang ketiga, pemikirannya tetap menjadi rujukan utama bagi pengembangan teori dan praktek ekonomi Islam kontemporer. Terima kasih untuk apa teman-teman dan Bu dosen. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin ini saja untuk presentasi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.